Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hamdan wa syukran lillah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Yang saya hormati seluruh calon peserta didik SMA Negeri 2 Cikarang Barat tahun pelajaran 2021-2022. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, serta buat orang-orang yang tetap setia mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, qadarullah, pada hari ini Rabu 21 Juli 2021 kita bertemu dan insya Allah di dalam kegiatan PLS ini, pengenalan lingkungan sekolah, saya insya Allah akan membahas tentang wawasan wiyata mandala. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Hasan SSI. Saya lahir di Bekasi. (5 Agustus 1969), agama Islam, alamat Tambun Selatan. Jabatan saya di SMA Negeri 2 Cikarang Barat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan sebagai guru saya mengampu atau mengajar mata pelajaran biologi. Pendidikan terakhir saya S1 Biologi Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, mari sama-sama kita bahas mengenai apa itu wawasan wiyata mandala. Dan tolong diingat baik-baik, dicermati, dicatat, karena di akhir pembahasan tentang wawasan wiyata mandala, saya akan memberikan beberapa soal ya, atau evaluasi yang kalian harus jawab, dan jawabannya harus memuaskan. Baik, yang pertama adalah pengertian wawasan wiyata mandala. Bisa dilihat di slide-nya. Wawasan wiyata mandala, ya, ini secara keseluruhan, secara umum, adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Ya. Jadi, wawasan wiyata mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Wawasan wiyata mandala ini terdiri dari 3 kata. Ya. Dari kata wawasan, dari kata wiyata, dari kata mandala. Wawasan berarti cara memandang, wiyata berarti pendidikan, mandala berarti lingkaran atau lingkungan. Ya, jadi wawasan wiyata mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Jadi dari pemahaman tersebut, kalian sudah bisa memahami bahwa sekolah itu tempat belajar. Baik, kita lanjut.
Apa sih tujuan Wiyata Mandala? Yang pertama, mengemban misi pendidikan tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Kedua, harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Yang ketiga, untuk menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif. Jadi kalau yang negatif-negatif, tidak boleh, ya, di sekolah tidak ada hal-hal yang negatif. Yang keempat, menjadi suri teladan masyarakat sekitarnya. Kita lanjut. Faktor utama dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala ini ada 5 komponen penting. Jadi di dalam sebuah sekolah ada 5 komponen penting. Yang pertama adalah peran kepala sekolah. Yang kedua peran guru. Yang ketiga peran sivitas akademika. Yang keempat peran murid. Yang kelima peran masyarakat sekitar. Ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa direndahkan perannya. Ya, jadi semuanya memiliki peran yang luar biasa. Apa saja perannya? Ya, yang pertama peran kepala sekolah. Berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Yang bagian C-nya, semua guru dan karyawan sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas izin kepala sekolah. Yang keempat, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Yang E, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat. Kita lanjut. Bagian F, menerbitkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Berikutnya, mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil, intern antara guru, wali murid maupun siswa. Kemudian menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah, ya, seperti PKS, Pramuka, PMR, Paskibra, Tahfidul Quran, Rohis, dan lain sebagainya. Komponen yang kedua adalah guru. Apa peran guru? Menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Jadi guru ini memang benar-benar harus, ya, menjaga citra dirinya, ya, karena memang guru ini menjadi tauladan di masyarakat. Ya. Guru juga harus mampu memimpin, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Jadi peran guru bukan hanya di dalam sekolah, tetapi juga di dalam kehidupan masyarakat. Guru juga digugu dan ditiru, dipercaya oleh setiap diri dan warga sekolah. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah peran sivitas akademika. Yang A, tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Bagian C, semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Komponen yang keempat adalah murid. Peran murid. A, mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali.
Jadi sekolah dimanapun pasti ada tata tertibnya. Dan ini berlaku untuk seluruh siswa tanpa kecuali. Siswa wajib hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah. Hormat dan sopan juga kepada teman. Murid harus belajar dengan tekun. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Artinya murid tidak hanya memiliki kecerdasan, tetapi murid juga harus memiliki kepatuhan. Karena itu seorang guru pasti memberikan tugas-tugas kepada siswa dengan tujuan untuk melihat kepribadian siswa. Karena yang dibutuhkan bagi seorang siswa sekali lagi bukan hanya sebatas kecerdasan, tetapi juga kepatuhan dan kerajinan. Setiap murid wajib menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Menjauhi narkoba, menjaga dan memelihara fasilitas belajar mengajar, menjaga keamanan sekolah, melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS atau kepada guru, kepada wakil kepala sekolah, BP atau kepala sekolah, dan memelihara lingkungan sekolah. Yang kelima, komponen yang kelima, peran masyarakat. Yang pertama, masyarakat wajib mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan PBM. Berikutnya, memberi saran. Jadi masyarakat dipersilakan memberikan saran agar proses belajar dan mengajar menjadi lebih baik, menjadi lebih maju. Ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Jadi masyarakat ini benar-benar harus merasa memiliki, sehingga harus menjaga lingkungan sekolah. Kemudian mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Apa saja yang harus dijaga, dipelihara oleh sebuah sekolah? Yang pertama, menjaga keamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, kemudian keindahan, kelestarian, ketertiban, kesehatan, Kita lanjut. Nah, ini terkait dengan penggunaan sekolah agar tidak terjadi pemanfaatan sekolah yang tidak baik. Yang pertama, sekolah tidak boleh digunakan untuk promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Yang kedua, tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Yang ketiga, propaganda politik atau tempat berkampanye. Jadi sekolah ini tempat netral dan hanya untuk belajar. Sekolah juga bukan untuk syuting film atau sinetron, kecuali memang mendapatkan izin. Kemudian kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan ini juga tidak diperkenankan, perselisihan, sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Berikutnya, mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala, bagaimana agar terwujud. Mekanisme Wiyata Mandala ini, di sini sudah ada tahap preventif atau pencegahan, senantiasa memelihara sekolah melalui 10K yang tadi, dan seterusnya.
Kemudian ada tahap represif, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan, menetralisir isu negatif yang berkembang, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah, mengadakan bimbingan dan penyuluhan, memberikan sanksi sesuai tata tertib. Nah, itu hal-hal yang terkait dengan wawasan Wiyata Mandala. Baik, anak-anak sekalian, peserta pengenalan lingkungan sekolah atau PLS, di akhir materi seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa saya akan memberikan evaluasi. Silakan kalian nanti bisa menjawab dan dikirim ke grup WhatsApp ya, PK-nya masing-masing. Semoga bermanfaat ya materi wawasan Wiyata Mandala ini, dan ini adalah evaluasi yang harus kalian kerjakan. Kalian jawab. Yang pertama, apa pengertian Wiyata Mandala? Nomor 2-nya, sebutkan 5 komponen penting dalam Wiyata Mandala. 3, sebutkan 8 peran murid dalam Wiyata Mandala. 4, apa saja? 10K, sebutkan tahapan apa saja dalam mekanisme Wiyata Mandala. Itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari pribadi saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.